Beberapa dari mereka mengatakan bahwa ini adalah Nabi Muhammad yang datang dari Arab. Nah, bagaimana Pak Esra menjawab klaim tersebut? Sepengetahuan saya, itu semua tuh ngekor saja pandangan dari seorang polemikus Islam masa lalu, almarhum, yaitu Ahmad Deedat. Ya, kudus ya? Pasti kudus. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau itu Muhammad, apakah Muhammad kudus? Ya. Kalau itu Muhammad, apakah Muhammad itu kudus? Ya. Gitu. Ada beberapa klaim di kalangan polemikus Islam yang mengatakan secara khusus mengutip Yohanes 15 ayat 26 ketika dikatakan bahwa ketika penolong yang akan kuutus kepadamu dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa ini adalah Nabi Muhammad yang datang dari Arab. Nah, bagaimana Pak Esra menjawab klaim tersebut? Ya, memang banyak juga yang berpandangan demikian, tapi kalau sepengetahuan saya, itu semua tuh ngekor saja pandangan dari seorang polemikus Islam masa lalu, almarhum, yaitu Ahmad Deedat. Jadi sebenarnya itu teori itu datang pertama kali, penafsiran dari pertama kali dari Ahmad Deedat. Nah, kebetulan saya ada kutipan dari bukunya itu ya, Combat Kit. Dia bilang dalam kitab suci Al-Quran, Allah yang Maha Kuasa menempatkan nama Ahmad yang merupakan nama lain dari Muhammad dalam mulut Yesus. Nama yang paling umum diterima oleh umat Kristen adalah penghibur. Lalu di bagian yang lain dia bilang kenyataannya secara keinjilan, kata roh, kan kita roh kudus ya, digunakan secara sinonim dengan nabi oleh penulis yang sama dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Di sini roh kebenaran akan menjadi nabi kebenaran. Seorang nabi yang padanya kebenaran dipersonifikasikan. Dia menjalani seluruh hidupnya dengan begitu terhormat dan tekun. Dia telah mendapatkan gelar mulia, as-sadiq, orang yang jujur, al-amin, jujur, lurus, dapat dipercaya. Bahkan dari para penyembah berhala di negaranya. Orang yang dapat dipercaya yang tidak pernah berbohong. Hidupnya, kepribadiannya, serta ajarannya benar-benar membuktikan bahwa Muhammad adalah penjelmaan dari kebenaran. Al-amin, roh kebenaran. Nah, jadi itu sebenarnya asal muasalnya itu justru dari Ahmad Deedat ini. Polemikus Islam? Ya. Nah, lalu akhirnya diikuti dan itu kan dianggap hebat ya. Dan pada zaman itu masih jarang muncul apologet-apologet Kristen yang terkenal. Jadi Deedat ini yang kelihatannya berkibar. Ya, apalagi dia dalam perdebatan terkenal dengan Anies Soros. Ya. Nah, tapi sebenarnya begini, kalau kita melihat nih rasanya aneh dengan pandangan demikian karena salah satu ciri mereka itu adalah mengais-ngais kitab suci kita ya, untuk mencari dukungan bagi nabi mereka atau ajaran mereka. Dan salah satunya adalah mereka mencari nubuatan tentang nabi mereka tuh di dalam kitab suci kita dan seringkali memaksa ayat-ayat Alkitab kita. Tanda kutip memperkosa ayat-ayat Alkitab kita supaya dibelokkan ke arah nabi mereka. Padahal kunci sebenarnya ini adalah bahwa memahami konteks. Nah, sekarang saya mau tanggapi dulu ya. Tadi Deedat bilang bahwa mengapa roh kebenaran itu kok diidentikan dengan nabi? Ya, karena dia bilang bahwa penulis yang sama yaitu Rasul Yohanes di 1 Yohanes 4 ayat 1 itu mengidentikan nabi dengan roh. Nah, kalau kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 1. Oke. 1 Yohanes 4 ayat pertama ya. Iya. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu bermunculan di dunia. Ya, jadi ujilah roh-roh itu. Terus sebab banyak nabi palsu telah muncul ke seluruh dunia. Nah, mengapa Yohanes dari situ Yohanes sementara bicara tentang roh-roh, tapi di bagian belakangnya dibilang nabi-nabi. Jadi dianggap bahwa roh identik dengan nabi. Nah, sebenarnya ini penafsiran yang salah karena roh tidak identik dengan nabi. Roh itu ya roh, nabi adalah nabi. Hanya mengapa Yohanes menyebut di sini karena ini kan dalam konteks nabi palsu. Dan menurut Yohanes, nabi palsu itu sebenarnya yang memberikan ajaran sesat. Itu sebenarnya dari mana asalnya? Ya dari roh-roh penyesat itu yang ada di belakang dia. Jadi maksudnya adalah bahwa nabi itu berbicara, tapi sebenarnya adalah ada roh penyesat. Atau kalau kita bicara dalam konteks lebih luas, sebenarnya di balik penyesatan itu kan iblis. Ya. Jadi sebenarnya ada iblis di balik nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu. Jadi iblis ya iblis, nabi ya nabi. Jadi tidak berarti dari ayat ini bahwa berarti roh identik dengan nabi. Mungkin bisa dikatakan bahwa roh jahat ini atau iblis ini yang bekerja di balik pekerjaan nabi palsu ini. Iya, kalau saya bekerja di balik Elia,
berarti tidak berarti bahwa saya adalah Elia, Iya. Elia adalah saya. Oke, Ya kan? Iya, iya. Hanya oknum di balik itu saja. Ya. Nah karena itu sampai nanti akhirnya dia bilang bahwa roh kebenaran itu, roh itu identik dengan nabi, Salah. pengertian sudah salah. Iya. Ya, itu hal pertama. Lalu hal yang kedua, mengapa saya juga baca ya, mengapa sampai mereka bisa menafsirkan bahwa Roh penghibur. itu karena di dalam bahasa Yunani kan parakletos. Lalu mereka bilang bahwa parakletos bisa dibaca periklitos. Lalu periklitos itu artinya yang terpuji. Yang terpuji itu dalam bahasa Arabnya Ahmad. Dan Ahmad itu adalah nama pendek atau nama lain dari Muhammad. Muhammad. Jadi saya lihat ini lucu sekali, tariknya kejauhan. Itu Ya. pertama, dasar apa mengatakan bahwa parakletos itu bisa dibaca periklitos? Kita clearkan dulu nih Pak. Kalau perikletos itu artinya yang terpuji, kalau parakletos ini artinya? Parakletos itu artinya secara harfiah itu berarti seorang yang dipanggil untuk mendampingi Oh, di sebelah. Dalam dunia hukum itu disebut sebagai advokat, oke. penasihat, comforter. Jadi bisa beberapa arti. Jadi memang berbeda sekali ya Iya. artinya. Ya. Jadi makanya kenapa sampai mereka mau dari parakletos mereka mau larikan ke periklitos supaya bisa mempunyai arti yang terpuji, Nah, supaya connect dengan Arab Ahmad lalu jadi Muhammad. Nah ini namanya cocokmologi. cocokmologi. Itu karena seperti itu maka pasti ada hubungan. Nah itu yang Bambang Nursena bilang, wih kalau begitu hanya karena parakletos punya kemiripan bunyi dengan periklitos lalu dianggap punya hubungan. Pak Bambang Nursena, kalau begitu ada hubungan antara Naruto dan Naruto. Ya kan mirip. Ya, ya. Apalagi Naruto, kalau Naruto lahir di Jepang, di Tokyo. Kalau Naruto di Tokyo, kalau Naruto di Mojokerto, mirip kan? Ya. Nah, jadi Oh, berbeda ya? Ya. Oke. Selain itu kita bisa lihat bahwa selain gini loh. Kan parakletos dengan periklitos artinya huruf matinya sama kan? Ya, Hanya huruf hidupnya yang yang beda. beda. Masalahnya ini bukan bahasa Ibrani. Kalau bahasa Ibrani memang ditulis hanya huruf mati. Maka Salom bisa sama arti dengan salam, bisa berarti sama dengan salim, bisa sama arti dengan shalom, salam, salim, salomo. Itu semua punya ini karena tulisnya huruf mati tinggal penyisipan. Maka malak, melek, melik, malik itu bisa sama. Ya, ya. Tapi ini teks Yunani. Teks Yunani tidak punya ciri begitu. Maka tidak bisa parakletos lalu huruf hidupnya diganti lalu diubah. Artinya jadi lain loh. Ya, ya. Ya. Nah jadi dari sisi itu saja. Jadi dua hal. Pertama penyamaan dengan roh dalam 1 Yohanes sudah salah. Kedua penggunaan parakletos juga salah. Ya kan? Ya. Nah terus kalau kita menganalisa beberapa data tentang konteks dekat. Jadi, nah seringkali mereka ini menarik-narik seperti itu karena mereka tidak belajar hermeneutik yang baik. Hermeneutics itu apa Pak Esra? Ilmu penafsiran. Ilmu Alkitab. penafsiran Alkitab. Dan Ya. salah satu prinsip paling dasar di dalam penafsiran Alkitab itu adalah konteks. Konteks itu ikatan kalimat. Jadi misalnya kalau kamu mau menafsirkan ayat 5, kamu jangan lupa ayat 1 sampai 4 itu ngomong apa. Lalu ayat 6 sampai 7 ngomong apa. Ya. Karena begitu ayat 5 dicopot, artinya bisa lain. Saya kasih contoh aja dalam penggunaan hari-hari ya. Kalau saya bilang pada saudara semua orang mati. Kira-kira yang ada di pikiran saudara semua siapa-siapa yang mati? Ya, manusia. Ya, di Afrika Selatan Ya. mati, di Brasil mati, di Spanyol mati, banyak mati. Ya. Tapi kalau kalimat semua orang mati itu ada dalam sebuah konteks. Pesawat Lion Air dari Jakarta menuju ke Medan terjun ke laut dan semua orang mati. Ya. Apakah orang akan berpikir bahwa orang di Afrika Selatan mati? Oh tidak dong. Tidak. Iya. Itu berarti dari konteks itu semua orang mati hanya semua orang mati yang semua yang di dalam pesawat mati. Pesawat yang mati. Artinya konteks itu menentukan. Betul. Nah seringkali mereka konteks bisa konteks dekat bisa konteks jauh. Nah ini yang mereka tidak pernah pelajari. Ya. Jadi comot ayat seenak-enaknya saja. Ya. Nah sekarang saya coba mau memberikan beberapa analisa konteks ya. Tapi mungkin coba kita lihat Yohanes salah satu ayat tadi Elia membaca dari Yohanes 15. 15. Ya. Salah satu yang mereka anggap paling kuat adalah Yohanes 14 ayat 16. Ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong itulah parakletos. Yang dipelesetkan tadi jadi perikletos. Ya. Oke. Nah, penolong, tetapi di situ ada penolong yang lain. Berarti harus ada penolong satu dulu kan? Iya. Lalu yang ini yang dijanjikan adalah penolong yang lain.
Ya. Berarti minimal ada 2 penolong. Ya. Ya kan? Nah, kalau begitu, siapa penolong Parakletos yang lain ini? Oke, kita lihat ke 1 Yohanes pasal 2, 1 Yohanes 2 ya. ayat 1. 1 Yohanes 2 ayat 1. 1 Yohanes 2 ayat 1. Ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kita mempunyai seorang pengantara. Di situ di Alkitab Indonesia diterjemahkan pengantara, padahal aslinya Parakletos. Parakletos, penolong juga. Penolong juga. Oke. Ayat 2-nya, Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. berarti sebenarnya di situ Yesus adalah Parakletos. Ya, Dan Parakletosnya Yesus itu dikaitkan dengan pendamaian dosa, dosa dunia. Ya. Artinya Parakletos di situ dia berkaitan dengan penebusan dosa, dan kita tahu konsep penebusan dosa yang harus menebus orang berdosa nggak boleh berdosa. Ya, Berarti Parakletos di situ kudus. kudus, betul. Oke? Ya. Nah, terus kembali ke Yohanes 14 ayat 16, aku akan memberikan kepadamu seorang Parakletos yang lain. Nah, kata yang lain ini di dalam bahasa Yunani ada 2 kata yang sama-sama berarti yang lain. Yang pertama namanya alos. Alos. Alos itu yang lain tapi dari jenis yang sama. Ini ya, 1 gelas air. Ada yang lain, yaitu ini. Ini pakai alos. Ya, tapi jenisnya sama kan? Iya, Sama-sama gelas. gelas, ya. Berarti jenisnya sama, itu alos. Tapi kalau ada di sini terus ada yang lain, ini yang lain. Tapi karena ini gelas, ini bunga, maka ini tidak sama jenisnya. Jenisnya tidak sama. Maka ini kata Yunaninya heteros. Heteros, ya. Nah, di sini Yohanes 14:16 ada seorang Parakletos yang alos. Berarti Parakletos yang di sini jenisnya mesti sama dengan yang di 1 Yohanes 2 tadi itu. Nah, yang di 1 Yohanes 2 itu Yesus, dan kita lihat dia kudus. Ya. Maka yang di sini Parakletos yang ini karena alos dia harus kudus. Dia harus kudus. Sama seperti Yesus yang adalah Parakletos. Parakletos. Oh. Nah, karena itu maka namanya juga Roh Kudus, ya kudus kan? Pasti kudus. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau itu Muhammad, apakah Muhammad kudus? Ya. Kalau itu Muhammad, apakah Muhammad itu kudus? Ya. Gitu. Karena kalau itu Muhammad, dia harus punya sifat yang sama dengan Parakletos yang sebelumnya Parakletos. di 1 Yohanes 2 ayat 1. Yang menjanjikan yang lain ini. Ya. Oke. Ya. Jadi yang menjadi penebus dan dia sendiri tidak berdosa. Ya, Muhammad tidak memenuhi kriteria itu. Ya. Nah, ini kalau kita bicara teologis ya. Ya. Sekarang kita masuk kepada konteks yang lebih sempit. Ya. Itu kan Yohanes 14 ayat 6. Ya. Satu ayat setelah itu. 17. Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Namun kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Ini konteks dekat Yesus bicara pada murid-muridnya. Betul. Kamu mengenal dia. Ya. Kapan Petrus kenal Muhammad? Gitu. Kapan Rasul kenal Ya. Muhammad? Karena Ya, ini sudah kacau dia. Ya. Terus dia menyertai kamu. Kalau dia di sini itu adalah Muhammad, berarti Muhammad menyertai Yohanes, Ya. Muhammad menyertai Petrus, Muhammad menyertai. Pertanyaannya sejak kapan? Oh, sejak kapan? Ya. Dia aja belum muncul, bagaimana dia bisa menyertai kan? Ya, ya, ya. Dan yang lebih fatal adalah dan akan diam di dalam kamu. Apakah Muhammad ada di dalam hati Petrus, Yohanes, Yakobus, ya? Nah, Ya, ya. Thomas dan lain-lain. Dan kalau itu kamu di situ diperluas kepada seluruh orang percaya, apakah Muhammad menyertai seluruh orang yang percaya kepada Yesus? Ya. Dan Muhammad ada di hati semua orang yang percaya kepada Yesus? Ya. Itu menjadi tidak memungkinkan. Ya. Sekarang, tadi kan saya bilang konteksnya, tadi kita maju satu ayat. Ya. Sekarang coba mundur ke ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Pasal 16. 16. Pasal 16 ayat 14. Oke. Kita maju ke pasal 16. Ayat 14. Ya. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Jadi Parakletos itu akan memuliakan aku, memuliakan Yesus. Muhammad memuliakan Yesus kah? Oh ya. Dia tidak pernah ketemu Yesus, bagaimana ia memuliakan Yesus? Ya.
Tapi begini, Pak walaupun dia nggak ketemu kan, kalau dia tahu kemudian hari kan dia bisa kisah kayak kita kan memuliakan Yesus walaupun kita nggak ketemu kan. Ya. Tapi yang disebut memuliakan sekarang ini, misalnya ini ada Pak Prabowo ya, Ya. dia presiden. Lalu saya menghormati dia, Pak, ini menteri yang hebat. Itu walaupun memuji Bapak hebat, tapi dia presiden disebut sebagai menteri. Itu bukan penghormatan, itu penghinaan, itu menurunkan. Ya. Kalau Yesus adalah Tuhan, sedangkan Muhammad memuliakan dia hanya sebagai nabi, itu sebenarnya merendahkan seseorang. Pak Prabowo, Pak ini menteri yang hebat. Dia bisa tersinggung, dia bukan menteri itu. Betul. Dia presiden, ya. Nah, terus dia memuliakan aku terus. Ia akan memuliakan aku sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Ada data apa Muhammad menerima dan melanjutkan pengajaran Yesus? Ada data apa Muhammad melanjutkan dan menerima pengajaran Yesus? Nah, ini nih jadi pertanyaan nih buat mereka nih, Pak. Justru yang terjadi adalah ajaran dia kok lain dari yang Yesus ajar. Oke. Ya. Kalau dia memang adalah yang dinubuatkan di sini, kok kita tidak menemukan ada ciri ajaran Yesus seperti dalam kitab suci yang dilanjutkan oleh beliau? Ya, malah beliau mengajarkan banyak hal yang lain. Ya. Yang bukan hanya berbeda, tapi bertentangan. Iya. Ya. Nah itu repot. Oke, sekarang di pasal 14 maju ke ayat 26. Ayat yang ke-26. Namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, dialah yang mengajarkan segala sesuatu. Ya. Dan mengingatkan kamu. Kita nggak pernah lihat ya, ada data Muhammad mengingatkan apapun yang dikatakan oleh Yesus ya. Ya. Jadi dari sini kita dan itu tadi pasal 14 ya. 14 ya. Coba sekali lagi ayat 26. Namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke, dari konteks ini ya. Lalu juga pasal 15 ayat 26 lagi. Ayat 26 pasal ke-15. Ketika penolong yang akan kutus kepadamu dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yang bersaksi tentang aku. Aku mengajar begini. Aku adalah Esra. Ya. Kalau kamu datang dan bersaksi tentang aku, kamu omong aku lain dari yang Esra sesungguhnya. Ya. Kamu bersaksi tentang aku, kamu menyangkali aku. Menyangkal. Betul. Dan menurut saya Muhammad menyangkali Yesus. Dengan pengajaran. Ya. Bukan bersaksi tentang Yesus. Betul. Kalau kesaksian dari kitab suci, bahkan rasul-rasulnya Yesus yang tiap hari makan, tidur, bangun dengan semua seragam, Yesus Tuhan, Yesus Allah. Tiba-tiba datang seseorang yang dijanjikan dan dia hanya nabi. Masa itu bersaksi tentang Yesus? Ya. Itu lain. Dan ingat bahwa konteks dari Yohanes 14, 15, 16 yang kita baca ini, Yesus menjanjikan penghibur. Karena, coba, pasal 14 ayat 1 coba. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Berarti mereka lagi gelisah tuh, murid-murid. Udah? Maka seluruh pasal 14 ini dibicarakan dalam rangka mengatasi kegelisahan murid-murid. Kegelisahan murid. Kenapa kok mereka gelisah? Karena Yesus bicara bahwa dia akan pergi. Pergi di sini punya dua tafsiran. Mati. Atau dia bicara tentang keseluruhan apa yang selesai dan dia akan pergi. Pergi ke surga. Pergi ke surga. Ya. Nah, untuk mengatasi kegelisahan, dan kalian bilang, kamu jangan gelisah ya. Aku pergi, tapi aku akan kirim seorang penolong yang lain yang jenisnya sama dengan aku. Ya kan? Untuk menghibur murid-murid. Menyertai murid-murid. Itu sama dengan aku datang sendiri, makanya aku tidak akan membiarkan kamu yatim piatu. Iya. Betul. Nah, coba bayangkan kalau Yesus menjanjikan penghibur untuk mengatasi kegelisahan mereka, lalu penghiburnya datang 500-600 tahun kemudian setelah mereka mati semua. Lalu mereka mendapatkan penghiburan apa? Ya, oke. Dari konteks itu maka penghibur harus segera datang. Setelah Yesus pergi dia harus segera datang. Harus segera datang. Dan itu cocok dengan Roh Kudus karena begitu Yesus naik ke surga, dia langsung datang. 10 hari kemudian. Ya. Maka murid-murid dapat penghiburan. Ya. Nah, ini terlalu 500 tahun kemudian baru datang. Waduh, penghiburan apa yang diberikan untuk mengatasi kegelisahan para murid ya? Karena konteksnya ini mengatasi kegelisahan murid. Nah, jadi inilah namanya
Kalau hermeneutis itulah konteks. Konteks. Nah, jadi kelihatannya mereka nih nggak terlalu ngerti konteks, Ya. bukan nggak terlalu ngerti sama sekali, nggak ngerti. Sama sekali. Ya. Lalu akhirnya yang penting ada yang ayat yang kira-kira bisa ditarik ke Muhammad, itu sudah. Gitu. Oke. Ya. Baik. Jadi teman-teman, dari penjabaran Pak Esra tadi luar biasa ya. Kita melihat bahwa klaim yang mengatakan bahwa roh kebenaran, roh penghibur dalam Alkitab itu hanyalah klaim yang muncul tanpa pengertian yang benar. Yang pertama sudah salah kaprah adanya persamaan antara roh dan nabi. Yang kedua juga sudah salah tentang pemelesetan kata parakletos dan perikletos yang memang punya makna yang berbeda. Lalu yang paling penting, mereka yang mengklaim bahwa roh penghibur, roh kebenaran ini adalah Muhammad, itu karena mereka tidak melihat konteks seperti yang kita pelajari tadi. Ada konteks dekat, ada konteks jauh. Yang paling penting yang bisa kita tarik dari hal ini sebagai kesimpulan kita adalah roh kebenaran ini dikatakan bahwa ia adalah seorang penolong yang lain, yang sejenis dengan Kristus, yang sejenis dengan Yesus Kristus. Artinya kalau Tuhan Yesus tidak bernoda, Tuhan Yesus tidak berdosa, maka penolong yang lain pun ini tidak boleh berdosa. Nah pertanyaannya, apakah Muhammad tidak berdosa? Apakah Muhammad juga tidak bernoda? Lalu yang berikutnya, kalau penolong yang lain ini yang akan datang sebagai penghibur ini adalah sebagai jawaban atas kegelisahan hati para murid. Pertanyaannya, apakah Muhammad ini memang datang untuk menjawab kegelisahan para murid? Sedangkan Muhammad sendiri datang ya kurang lebih 700 tahun setelah Yesus Kristus datang ke dunia ini. Dan yang paling penting adalah roh kebenaran penghibur yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ini dikatakan akan diam di dalam para murid. Nah pertanyaannya, Muhammad aja belum datang, bagaimana dia bisa diam? Jadi memang kesimpulan kita adalah memang benar. Satu lagi tuh, Ya. dia harus bersaksi tentang Yesus. Betul. Seperti kesaksiannya para rasul. Para rasul. Nah, apakah pertanyaannya, apakah kesaksian Muhammad sesuai dengan kesaksian para rasul? Saya pikir tidak sama, bahkan bertentangan ya Pak Esra. Oke. Ya. Jadi memang roh penghibur, roh kebenaran yang dikatakan dalam Alkitab sama sekali bukanlah Muhammad yang adalah nabinya teman-teman Islam. Dalam hal ini menjadi clear dan tidak ada tentu yang menjadi penghambat bagi kita untuk mengurangi rasa kepercayaan kita bahwa roh penghibur di sana yang pasti dan ya dan amin adalah Roh Kudus. Itu. Ya, dan karena Roh Kudus itu disebut sebagai alos dengan Yesus. Tadi sudah lihat, satu sisi harus kudus, tapi yang kedua, karena kita Kristen percaya Yesus adalah Tuhan. Ya, Allah. Dan kalau Roh Kudus itu harus alos, sejenis dengan Yesus, dia harus Tuhan, harus Allah. Ya, tidak bisa lain. Betul. Kenapa tadi saya tidak terapkan ini? Karena mereka akan menyangka, oh Yesus kan bukan Tuhan dan bukan Allah. Ya. Karena itu tidak bisa cocok kalau ini. Tapi kalau dari sudut pandang Kristen, kalau Yesus adalah Tuhan dan Allah, ya, dan itu tidak bisa tidak, karena juru selamat harus Tuhan. Penebus penghapus dosa harus Tuhan sendiri. Ya. Karena itulah maka Roh Kudus pasti adalah Tuhan. Dan itu menjadi salah satu dasar yang menopang doktrin Tritunggal kita. Ya, yang pasti adalah itu bukan Muhammad. Nah, kita bersyukur bahwa kita punya dua penolong ya. Kita punya dua penghibur, dua parakletos. Satu parakletos telah menebus kita dan pergi ke surga. Tapi satu parakletos tetap diam di dalam hati kita. Dan ingat, kesaksian benar dari Roh Kudus harus memuliakan Yesus. Ya. Dan kita juga bisa melihat bahwa Roh Kudus bisa menyertai selama-lamanya karena dia Tuhan. Nah, kalau yang satu ini bagaimana menyertai selama-lamanya? Dia nggak bisa menyertai orang-orang yang sebelum dia. Dan Lalu setelah dia mati, sesudah dia bagaimana dia menyertainya? Ya. Tapi kalau Roh Kudus adalah Allah, ya dia pasti bisa menyertai selama. karena memang dikatakan ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Baik teman-teman, saya pikir tidak ada keraguan bagi kita untuk percaya bahwa roh kebenaran yang dikatakan di sini adalah Roh Kudus itu sendiri yang adalah Tuhan dan Allah kita, yang adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, dan yang paling penting itu bukanlah Muhammad.